Dari apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, maka sholat berjamaah itu ada 3 hukum yang disampaikan oleh para ulama. Hukum yang pertama, sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada dalam satu kampung ada masjid, ada musola, lalu tidak ada pelaksanaan sholat berjamaah di situ, maka satu kampung berdosa karena tidak melaksanakan sholat berjamaah. Dan itu berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ma min thalathatin fi badwin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu bis shalah illa waqad istahwada ahlimu syaitan alaika bil jamaah fa innama ya'khudhu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Al-Baihaqi, Imam Ahmad, Imam Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Sabda Nabi, kalau ada dalam satu kampung 3 orang, satu kampung ada 3 orang, satu negeri ada 3 orang, satu lembah ada 3 orang, satu dusun ada 3 orang, lalu di satu kampung tersebut, satu negeri atau satu dusun itu tidak melaksanakan sholat berjamaah walaupun penduduknya hanya 3 orang, maka kampung itu akan dikuasai oleh setan. Istahwada alaihimus syaitan. Wajib kalian melakukan sholat berjamaah, karena kambing yang dimakan oleh serigala itu adalah kambing yang menyendiri. Artinya kalau kamu sholat sendiri-sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan yang sudah kita bacakan tadi, tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah. Berdasarkan hadis ini, berarti sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Dan ini pendapat yang muktamad dalam madhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'i. Pendapat yang kedua adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Apa dalilnya sunnah muakkadah? Dalilnya sunnah muakkadah adalah hadis yang sudah kita baca tadi, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan sholat berjamaah lebih utama 25 derajat atau 27 derajat dibanding sholat sendirian. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Dan juga Rasulullah menyampaikan, man tawaddo'a fa asbal wudu'a summa masa ila sholatin maktubatin wa sallaha mal imam ghufira lahu dzambahu. Barang siapa wudu dengan sempurna lalu melangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama imam, maka semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, sebagaimana dalil yang barusan yang saya sampaikan. Juga Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa melakukan sholat berjamaah, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin. Kalau ada di antara kita melakukan sholat berjamaah 40 hari secara berjamaah, yudriku takbiratul ula, tidak ketinggalan takbir pertama dari imam, maka mendapat 2 jaminan. Jaminan yang pertama, bara'atun minan nar, dibebaskan dari siksa neraka. Dan jaminan kedua, bara'atun minan nifaq, adalah selamat daripada kemunafikan. Adapun hukum yang ketiga, sholat berjamaah, dan hukum ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam sejarah tidak pernah hadis menyebutkan, sejarah menyebutkan Rasulullah sholat sendirian. Demikian juga para sahabat sholat sendirian. Demikian juga para aulia sholat sendirian. Bahkan Habib Abdullah Al-Haddad menganggap orang yang tidak sholat berjamaah adalah berdosa. Inilah hukum yang ketiga daripada sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah adalah fardu ain. Kenapa dikatakan fardu ain? Karena Rasulullah SAW pernah berkeinginan untuk memerintahkan salah seorang sahabat, laqad hamamtu an amura bi salati, aku perintahkan salah seorang sahabat untuk menjadi imam, fatuqamu thumma amuru rajulan fa yusalli bin nas. Mereka diperintahkan untuk salat, kemudian amtaliku ma'i rijalin ma'hum huzmun min hatabin ila qaumin la yasaduna salata fa ahriku alaihim buyutahum binar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana hadis yang sudah kita baca tadi.
Sebagian sahabat disuruh untuk salat berjamaah, sebagian yang lain akan diajak oleh Rasulullah membawa kayu bakar dan bara api. Kalau diperiksa ada salah satu rumah sahabat atau rumah umat Islam yang tidak melakukan salat berjamaah, pada saat pelaksanaan salat berjamaah, maka Rasulullah ingin membakar rumahnya orang tersebut, akan dibakar oleh Rasulullah. Berdasarkan hadis ini, maka salat berjamaah itu fardhu ain. Kalau tidak dilakukan, wajib atas setiap orang untuk melakukan salat berjamaah. Ini yang diambil oleh para auliyaillah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Lepas daripada pendapat yang mengatakan fardhu ain ataupun fardhu kifayah, pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i, ataupun yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kita perlu memperhatikan sebuah hadis yang sudah kita baca, riwayat Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau menyampaikan, man sarrahu ayyalqallaha ta'ala ghadan musliman, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, menghadap Allah dalam keadaan selamat, falyuhafid ala wali salawati haitsu nada bihinna, maka hendaknya melaksanakan, menjaga salat berjamaah dari mana dikumandangkan. Artinya melaksanakan salat secara berjamaah, bukan sendiri di masjid atau di musholla. Fa inna Allah ta'ala syara'a li nabiyyikum, Allah telah memberi syariat untuk nabi kalian, sunanal huda, sunnah-sunnah sebagai petunjuk kebenaran bagi kalian untuk menjadi orang yang selamat di hadapan Allah. Wa annahunna, dan sesungguhnya sunnah-sunnah tersebut min sunanil huda, sunnah-sunnah petunjuk dari Allah, sunnah petunjuk dari baginda Nabi Muhammad. Wala annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitih la taraktum sunnata nabiyyikum. Kalau ada di antara kalian melaksanakan sholat berjamaah, tidak melaksanakan sholat berjamaah, di mana sholat berjamaah merupakan cara Rasulullah melaksanakan sholat. Sunnah itu adalah cara, metode yang dilakukan oleh Rasulullah. Cara melaksanakan Rasulullah selalu melakukan sholat berjamaah. Andai kata ada di antara kalian tidak mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad, melakukan sholat 5 waktu tidak berjamaah, apa kata Abdullah bin Mas'ud, la dalaltum, pasti kalian akan sesat. Jadi kenakalan remaja, sabu-sabu dan yang lainnya, cara penangannya gampang. Larikan mereka ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, lalu didik mereka untuk menghadiri 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis untuk mendengarkan di masjid. Insya Allah kenakalan remaja, sabu-sabu, pencurian dan yang lainnya akan bisa ditangani. Dan Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita baca hadisnya tadi menyampaikan, telah kami lihat tidak seorang sahabat pun dari kami, walaupun yang sakit sudah tua renta, yang tidak mampu berjalan sendiri, kami papah semuanya, dipapah 2 orang, didirikan di shop untuk melaksanakan sholat berjamaah. Inilah betapa pentingnya sholat berjamaah bagi kita. Satu langkah mengampunkan dosa, anna kulla khadwa yaqtuha al-abdu ila masjid tahsubulahu wa tuktabulahu fi hasanati. Jadi satu derajat dinaikkan, satu dosa ditulis, dan satu dosa diampunkan. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan salat berjamaah. Mudah-mudahan kita mampu seumur hidup kita mulai detik ini, terutama sebelum kita meninggal, untuk melakukan sholat berjamaah. Karena kata Rasulullah, tatkala ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara membedakan siapa yang munafik dari kami dan siapa yang bukan munafik? Rasulullah menyampaikan, orang yang munafik itu yang tidak biasa hadir melakukan sholat berjamaah isya dan subuh. Artinya tidak sholat berjamaah 5 waktu, biasanya pada zaman Nabi itu orang munafik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, tidak digolongkan dalam kelompok orang munafik, tapi dikelompokkan dalam kelompok orang-orang yang beriman, yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.